Swastiastu. Tadi saya sudah selesai audiensi dengan DPRD Provinsi Bali. Komisi 1 di bidang hukum. Jangan skip videonya. Akan ada penjelasan profesor dan DPRD Provinsi Bali. Komisi 1. Di atas jalan aspal itu ada bangunan. Ya, jalan itu ada bangunan. Saya kira lembaga BP itu tidak ada perubahan regulasi. Kalau alasan itu misalnya memang tidak bisa diterbitkan hanya gara-gara ada jalan akses itu dan aspal itu. Dulu desa adat yang mau ditolak, sekarang orang kok diterima. Itu menjadi pertanyaan kami. Yang kedua, kami temukan hutan mangrove itu dipotong, Pak. Itu ada hutan mangrove selatannya itu. Ya. Kemudian, ketika ini sedang ramai bermasalah, ada bangunan di atas tanah jalan aspal bangunan. Mungkin Bapak pernah ke lapangan ya. Kalau kita mau jujur, Bapak dalam pembahasannya pasti tentang itu. Di atas tanah aspal itu ada bangunan. Ya, ada bangunan. Yang sekarang sudah beranak pinak. Dulu 1, sekarang 3. Dan pada RDP sebelumnya, ketika Pak Kute sebagai kepala perizinan, dapat kami menjelaskan jelas terjadi pelanggaran sepadan lantai. Tapi saya tidak bisa bicara apa-apa, Pak. Bantu kami. Ya ada pendapat Pak Kute sebelum dia ada kasus. Saya sudah bilang saat itu, Pak, jawaban itu bersiko, Pak. Harus tidak lurus. Dan dia bilang bagaimana dari luarnya ada. Tapi setidaknya ketika beliau bicara seperti itu. Pandangan hormati, jadi dari saya satu kata ulang. Jadi apa yang sudah dibicarakan, didiskusikan tadi, satu tidak mungkin dari awal. Jadi perkembangan masalah ini saya bisa tangkap dari paparan penyidik tadi sudah jelas. Pandangan saya, jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari proses persertifikatan tanah negara oleh BPN secara konversi. Mas, menurut undang-undang peraturan perundang-undangan, jadi tanah negara yang disertifikatkan secara konversi itu sederhana persyaratan sejarawan. Jadi cukup dari kepala desa penguasaan lahan 20 tahun berturut-turut dan mencari nomor objek pajak SPPT ke dinas pendapatan, terus baru dikuatkan oleh kepala desa bahwa itu menguasai. Itu sederhana, tetapi alat ujinya jadi di panitia A itu. Jadi panitia A nya bekerja maksimal, jadi harus cek dan dicek ke lapangan betul menguasai apa tidak. Terus lokasinya di mana tempat penguasaannya itu di sana gitu tulisnya. Sehingga penyidik itu cukup mencari ini proses sertifikatan saja, ini cukup bisa menggali dari proses sertifikat ini bisa atau tidak, dari sananya sudah kita bisa tahu. Nah sekarang berkembang masalah lain, kalau yang sumbernya salah, akhirnya muncul masalah baru. Di sana ada bangunan, melanggar tata ruang, melanggar sepadan pantai, melanggar perizinan dan lain-lain, yang muncul di mana-mana ini. Jadi kami komisi 1 ke sana, cek lokasi, ternyata ada bangunan yang ada izin, melanggar tata ruang dan lain-lain. Jadi sumber masalahnya ada di persertifikatan. Sehingga menurut kami, harapan kami, penyidik ini sudah bisa mengungkap seperti apa yang tadi sudah dipaparkan itu. Tinggal melengkapi aja ini. Jadi cukup jelas nih apa hasil penyidik ini. Ya kami selaku anggota dewan akan mendukung penuh pada proses penyidikan. Mungkin dari saya begitu ya Pak. Terima kasih.
itu benar posisinya di, kalau saya lihat di peta itu peta nomor 8 itu di ada bintang merah, jadi di sana posisi daripada atas nama Ketut Sumerade pada saat itu saya sebagai ketua desa dan dari pilihan desa menunang kamu ngayak nanam tulus dan dipagari dengan kawat berduri. Terus yang luasnya 75,5 area itu ada di posisi barat atau di selatan daripada 1 hektar 6 area. Nah, kalau sekarang ini apa yang disampaikan sama Bapak Resden itu waktu gelar saya setawantang gitu. Karena di sana ditunjukkan pada saat gelar itu yang dulunya penguasaannya atas nama Bapak Hutan, terus dimohon oleh Bu Pandi, terus sekarang dikuasai oleh Herika Dwi Yanti Benyamin begitu. Itu Pak Hutan Arso, Pak. Nah, itu waktu itu kami sudah bantah, bukan di sana. Begitu. Kami sudah jelas-jelas kami bantah bahwa bukan di sana yang atas nama Ketut Sumerade. Kami sudah bantah, Pak. Kebetulan kami waktu itu sebagai anggota desa. Nah, terus dari BPN mungkin ada sidang panitia A atau juru ukurnya begitu, bahwa itu adalah hutan bakau. Kalau istilahnya serologika, benar enggak? Kalau dikatakan Pak Mangkunegaran itu dia bukan menempati itu bakau dan air, apa mungkin dia akan tinggal di atas air? Gitu, secara logika. Apakah layak? Nah, disinilah kami berharap sebagai tamu, begitu, sebagai masyarakat ingin mendapatkan sebuah kepastian hukum, begitu. Bukan harus dibuang ke sana, dibuang ke sini tanpa ada kepastian hukum yang jelas. Karena menurut kami apa yang menjadi perjuangan kami sebagai tamu, karena benar-benar dari mengawali yang mengajukan permohonan itu berdasarkan hasil terakhir, itulah yang kami mohon. Tanah negara yang kami mohon di SPPT kan atas nama Ketut Sumerade. Bukan seperti sekarang kok lucu gitu pada saya dengar sebagai masyarakat buta dan kaum hukum. Kok bisa hilang salahnya? Ini ada apa? Disinilah juga saya sampaikan sama Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa, ingat tak? Saya pernah datang ke kantor di sana. Ini bisa saja juga untuk dipakai sebuah pengusutan di dalam tindak pidana. Nah, dengan demikian simpulan yang sementara apa yang menjadi tadi masukan semua, nah itu menjadi catatan kita di Komisi 1. Lalu kita akan kaji dengan cermat dari sisi keperdataannya dan juga dari sisi pidananya dan juga dari sisi administratifnya, betul nggak itu proses yang dilakukan. Nah, kalau itu ada sebuah keliruan-keliruan yang terjadi, nah inilah yang perlu kita berikan nanti untuk dijawab nanti dengan jujur. Kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Nah, kalau itu memang ada suatu kesalahan-kesalahan yang memang menjadi suatu ranah tindak pidana perbuatan melawan hukum, ya bagaimana kita kan harus serahkan sebagai